Pak Direktur, jika Anda menekan tombol itu, 3 detik lagi Anda akan jatuh. Anda akan menjadi gumpalan daging dan masuk berita utama besok pagi. Seorang pemuda dengan pakaian kerja penuh noda semen menghalangi jalan sang direktur utama sambil berkata dengan dingin. Apa? Kau mengancamku sekarang? Baskoro Wijaya, sang direktur utama, merasa sangat murka dan hendak memanggil pengawalnya. Tapi siapa sangka, pemuda itu sudah mengangkat sebuah palu bodem raksasa ke atas kepalanya. Karak, suara mengerikan terdengar saat panel kontrol lift hancur berkeping-keping. Tepat pada saat itu, terdengar suara logam berderit yang memekakan telinga, dan kabel lift putus seketika. Sistem keamanan canggih yang selama ini ia percayai sepenuh hati, justru menjadi alat yang nyaris merenggut nyawanya. Namun, bagaimana bisa pertanda kematian yang tak diketahui siapapun ini hanya disadari oleh seorang pemuda kuli bangunan biasa? Sebelum cerita dimulai, berikan kehangatan dengan menekan tombol suka dan langganan. Tulis di kolom komentar dari mana Anda mendengarkan, dan akan saya kirimkan energi kesehatan serta kedamaian untuk Anda di sana. 15 Januari 2026. Hari itu adalah puncak musim hujan lebat yang memecahkan rekor di Jakarta. Proyek pembangunan mal baru yang ambisius dari Jaya Perkasa Konstruksi, Menara Perkasa, terasa seperti sebuah gudang pendingin raksasa. Angin basah yang menusuk tulang berdesir di antara kerangka-kerangka baja yang telanjang. Di tengah lokasi konstruksi yang brutal itu, seorang pria tua berusia lebih dari 70 tahun berdiri sendirian. Dialah pendiri Jaya Perkasa Konstruksi, Baskoro Wijaya. Biasanya, puluhan ajudan akan mengelilinginya, tetapi hari ini tak ada satu bayangan pun yang terlihat. Baskoro terengah-engah dan berjalan terhuyung. Dari mulutnya keluar uap napas putih disertai aroma asam manis yang khas. Itu karena penyakit gula parah yang dideritanya. Tongkat yang dipegangnya menggores lantai marmer, menimbulkan suara yang mengkhawatirkan. Tampaknya, Baskoro Wijaya, sang kuli bangunan legendaris yang di masa mudanya bisa memikul berkarung-karung semen sambil berlari, takluk di hadapan waktu. Singa tua berusia 72 tahun itu kini telah menjadi harimau ompong yang bahkan kesulitan menopang tubuhnya sendiri. Baskoro berhenti sejenak untuk memijat pinggangnya yang terasa nyeri. Penyakit bawaan dari pekerjaannya dulu, saraf terjepit, terasa semakin menyiksa di cuaca lembab ini, seolah menggerogoti setiap sendi tulangnya. Namun, alasan sebenarnya Baskoro berhenti bukan hanya karena rasa sakit. Lantai di bawah kakinya terasa licin. Sepatu bot keselamatan yang ia kenakan sudah usang dengan sol yang nyaris botak. Sepatu yang terlalu sederhana untuk seorang konglomerat dengan kekayaan triliunan rupiah, tetapi bagi Baskoro, sepatu itu adalah sahabat paling nyaman. Aryo. Bocah ini. Sebenarnya dia menyuruhku datang kemana? Baskoro dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya. Ia memeriksa kembali pesan singkat yang dikirim oleh putranya, Aryo Wicaksono, sang direktur utama. Ayah, ini adalah sistem keamanan canggih berbasis AI yang baru kita terapkan. Demi keamanan, mohon datang sendiri tanpa ajudan untuk memeriksanya langsung. Entah kenapa, kata-kata putranya itu terasa aneh. Namun, dengan pemikiran jika bukan darah daging sendiri, siapa lagi yang bisa dipercaya? Baskoro memberhentikan seluruh tim pengawalnya dan datang sendirian ke sini. Tapi, bukankah ada yang janggal? Baskoro memandang sekeliling gedung kosong setinggi 20 lantai itu. Sunyi senyap. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara angin yang melolong seperti hantu, masuk melalui lubang-lubang jendela yang belum terpasang kaca. Merasa cemas, Baskoro bergegas mencoba menelepon kepala sekretarisnya. Namun, matanya terbelalak ngeri saat melihat layar ponselnya. Sinyal hilang. Tak ada satu bar sinyal pun yang muncul. Padahal ini di jantung kota Jakarta, bagaimana mungkin telepon tidak berfungsi? Keringat dingin mengalir di punggung Baskoro. Saat itulah, dengan suara zezeng, lampu-lampu di langit-langit serentak padam. Dalam sekejap, sekelilingnya menjadi gelap gulita. Dan dari suatu tempat, terdengar pengumuman mesin tanpa emosi. Terdeteksi penyusup di area terlarang. Semua akses keluar masuk ditutup. Sistem keamanan AI diaktifkan. Secara naluriah, Baskoro berbalik ke arah lift. Meraba-raba dalam kegelapan, ia akhirnya berhasil mencapai depan lift. Tetapi tombolnya sudah mati. Tak peduli seberapa keras ia menekannya, hanya lampu merah yang berkedip tanpa pintu yang terbuka.
Barulah Baskoro sadar. Ini bukan sekadar kerusakan biasa. Ini adalah jebakan sempurna dan terperinci yang disiapkan oleh putranya sendiri, Aryo. Beraninya kau? Baskoro memukul-mukul pintu lift yang tertutup dengan tinjunya. Namun, yang kembali hanyalah gema dingin dari logam. Udara dingin yang meresap hingga ke tulang akhirnya membuat Baskoro terduduk lemas di lantai beton yang dingin. Tak ada sebutir permen pun di sakunya untuk menaikkan kadar gula darahnya. Dalam kesadarannya yang mulai memudar, Baskoro berpikir, apa aku akan mati kedinginan seperti anjing di sini? Inilah akhir paling tragis baginya. Di dalam menara raksasa bernama Jaya Perkasa yang ia bangun dengan seluruh hidupnya. Mati terperangkap di gedung yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Adakah ironi yang lebih kejam dari ini? Setetes air mata panas jatuh dari mata Baskoro. Bahkan air mata itu seolah langsung membeku begitu menyentuh lantai, saking dinginnya udara di sana. Tepat di saat ia hendak menyerah pada segalanya. Tap, tap, tap. Dari ujung kegelapan, terdengar suara langkah kaki yang sangat samar. Itu bukan suara angin. Seseorang sedang berjalan menuju ruang terlantar ini. Apakah pemilik langkah kaki itu adalah malaikat maut yang datang untuk menjemputnya? Ataukah seorang penyelamat yang muncul secara ajaib? Pemilik langkah kaki itu adalah seorang pemuda yang baru saja menginjak usia 19 tahun, Banyu Angkasa. Di saat teman-teman sebayanya sibuk memimpikan kehidupan kampus, tangan Banyu justru terbiasa memegang gagang sekop kasar, bukan pena. Pakaian kerjanya kotor oleh debu dan semen. Dan wajah di balik helm proyeknya tampak kusam karena belum mandi berhari-hari. Namun, sorot matanya lebih tajam dan cemerlang dari angin musim hujan itu sendiri. Alasan Banyu mengangkut batu bata di tengah cuaca ekstrem ini hanya satu, biaya pengobatan nenek sebesar 3 juta rupiah, dan tunggakan sewa kontrakan 500.000 rupiah. Ia tak tahan lagi melihat neneknya, yang membesarkannya seorang diri, hanya bisa makan nasi yang direndam air karena tak punya gigi. Karena itulah, Banyu dengan sukarela datang ke lokasi berbahaya ini demi upah harian 300.000 rupiah. Namun, saat sedang berjalan di koridor sambil memikul adukan semen, langkah Banyu tiba-tiba terhenti. Banyu memegangi lutut kirinya sambil mengerang pelan. Rasa sakit yang tajam seolah ada paku yang menusuk tulangnya. Ini bukan radang sendi biasa. Ini adalah kemampuan aneh sekaligus menyakitkan yang hanya dimiliki Banyu. Jika sebuah gedung sakit, tubuh Banyu akan merasakan sakit yang sama. Banyu tahu secara naluriah. Rasa sakit ini bukan sekadar nyeri otot, melainkan sinyal bahwa kerangka gedung ini sedang menjerit. Banyu meletakkan pikulan semennya dan menempelkan telinganya ke dinding beton yang dingin. Saat ia memejamkan mata dan berkonsentrasi, di balik suara angin yang menderu, ia bisa merasakan getaran halus. Gedung ini menangis. Besi betonnya menangis, batin Banyu. Alisnya berkerut. Itu berarti ada retakan mikro yang tak terlihat di salah satu pilar lantai 3. Jika dibiarkan, mal raksasa ini bisa runtuh seperti istana pasir. Banyu segera berlari ke kantor pengawas lapangan. Ia mengguncang-guncang Mandor Kiman yang sedang tertidur pulas di depan pemanas. Pak Mandor, gawat. Saya merasakan getaran aneh dari pilar lantai 3. Kita harus hentikan pekerjaan dan memeriksanya sekarang. Namun, reaksi Mandor Kiman sangat dingin. Sambil menguap dengan malas, ia memandang Banyu dari atas ke bawah. Hei, Banyu, kamu ngelindur, ya? Kamu tahu beton jenis apa yang dipakai di sana? Mana mungkin retak. Lutut saya sakit sekali, Pak. Rasanya beda dari biasanya kalau mau hujan. Ini getaran karena kekurangan besi beton. Teriakan panik Banyu membuat wajah Mandor Kiman memerah karena marah. Telaka. Suara tamparan yang keras terdengar, dan kepala Banyu tertoleh ke samping. Mandor Kiman baru saja menampar pipinya dengan keras. Anak gila. Besok lusa mau peresmian, berani-beraninya kamu bicara sial. Pergi kamu dari sini. Gak ada upah, gak ada apa-apa. Banyu menelan rasa anyir darah di mulutnya. Ia mengepalkan tinjunya, tetapi terpaksa menahannya saat teringat wajah neneknya. Jika ia diusir dari sini, ia tak akan punya cara untuk membayar sewa kontrakan bulan ini. Akhirnya, Banyu hanya bisa menunduk tanpa kata dan kembali ke lokasi kerja. Gedung yang kosong seperti kerupuk. Di dalamnya, Banyu kembali mengangkut batu bata dalam diam. Namun,
Rasa sakit di lututnya semakin parah hingga keringat dingin bercucuran setiap kali ia melangkah. Banyu memutuskan untuk beristirahat sejenak di dekat tangga darurat tempat material ditumpuk. Area itu terhubung dengan zona khusus VIP yang terlarang bagi para kuli biasa. Biasanya ia tak akan berani mendekat, tetapi hari ini entah kenapa ia merasakan aura tak menyenangkan yang kuat dari arah sana. Saat Banyu dengan hati-hati membuka pintu darurat, ia melihat punggung seorang pria tua yang terduduk dalam kegelapan. Dialah Baskoro Wijoyo. Namun, pandangan Banyu tidak terpaku pada pria tua itu. Matanya tertuju pada kabel lift yang membentang tegang di atas kepala pria tua itu. Seketika, Banyu mendengar suara mengerikan di telinganya. Seperti binatang buas raksasa yang memutuskan tali, suara trak. Trak, terdengar jelas. Itu bukan suara kerusakan mesin biasa. Itu adalah suara dingin niat membunuh, yang sengaja dipasang untuk memanggil kematian. Banyu menemukan pria tua yang meringkuk dalam kegelapan itu murni berkat insting hewannya. Baskoro Wijoyo gemetar hebat seperti daun di sudut pintu darurat. Penampilannya begitu menyedihkan dan menyedihkan, sulit dipercaya bahwa ia adalah direktur utama Jaya Perkasa yang perkasa. Banyu menyalakan senter kerjanya dan mendekati pria tua itu. "Kek, sedang apa di sini? Area ini belum ada pemanasnya. Berbahaya." Meski penglihatannya kabur, Baskoro masih bisa mengenali logo pada seragam kerja Banyu. Lambang perusahaannya, Jaya Perkasa Konstruksi. Dengan perasaan seperti orang tenggelam yang meraih sehelai jerami, Baskoro mencengkeram ujung celana Banyu. "Air. Tolong beri aku air. Tenggorokanku kering sekali, aku bisa mati." Banyu mengeluarkan termos butut yang terselip di pinggangnya. Botol minum sederhana yang sudah dilapisi debu proyek. Tetapi di dalamnya masih tersisa kehangatan. "Minumlah. Kek. Ini teh tawar hangat." Tanpa memedulikan gengsi, Baskoro menenggak teh yang diberikan Banyu dengan rakus. Teh tawar yang bercampur sedikit debu ini terasa jauh lebih manis dan menyegarkan daripada air mineral termahal yang pernah ia minum seumur hidupnya. Setelah minum, ia merasa seolah hidup kembali. Baskoro mengatur napasnya yang terengah-engah dan mengamati wajah Banyu dengan saksama. Seorang pemuda dengan sorot mata yang kuat dan jernih, sangat mirip dengan dirinya di masa muda. "Terima kasih, Nak." "Siapa namamu?" "Banyu." "Pak, sebaiknya kita keluar dari sini. Punggung saya kuat, naiklah." Banyu menawarkan punggungnya yang tegap. Hati Baskoro terasa hangat. Anaknya sendiri mencoba membunuhnya, sementara seorang pekerja muda yang tak ia kenal justru berusaha menyelamatkannya. Baskoro naik ke punggung Banyu dan menunjuk ke arah lift. Naik lift itu saja. Itu lift darurat, listriknya pasti masih menyala. Banyu mengangguk dan berjalan mantap ke depan lift. Namun, saat tangannya hendak menekan tombol, tiba-tiba ia berhenti di udara. Telinganya bergerak-gerak menangkap suara halus. "Tunggu sebentar." Suara Banyu terdengar rendah dan berat. "Kenapa?" "Cepat tekan. Coba dengarkan baik-baik, Kek." Ada suara. Banyu menempelkan telinganya erat-erat ke celah pintu lift. Bagi orang biasa, yang terdengar hanyalah suara angin yang menderu. Tetapi di gendang telinga Banyu, suara yang terdengar sangat berbeda. "Nyiik. Nyiik." Itu adalah suara frekuensi sangat tinggi. Seperti senar biola yang diregangkan kencang lalu digesek perlahan dengan pisau tajam, suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Punggung Banyu merinding. Ini bukan suara mesin normal. Ini adalah jeritan kabel baja yang putus helai demi helai. Namun, Baskoro yang tidak sabar menepuk-nepuk bahu Banyu. "Suara apa yang kau maksud? Telingaku tidak mendengar apa-apa." Sebagai jawaban, Banyu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah koin Rp1.000. Itu adalah uang berharga bagi Banyu, yang ia simpan untuk membeli kopi saset di warung jika haus saat bekerja. "Dengarkan baik-baik, Kek." Banyu menjatuhkan koin itu ke celah sempit di antara pintu lift. Seharusnya terdengar suara tring yang nyaring. Namun, koin yang jatuh ke lorong lift yang gelap itu menghasilkan suara yang tak terduga. Tup, suara yang tumpul dan berat. Koin itu menabrak sesuatu sebelum mencapai dasar. Benda itu adalah kabel utama lift yang sudah hampir putus dan menjuntai. Selain itu, tercium aroma aneh dari celah pintu. Bau tajam yang menyengat hidung itu jelas bau asam sulfat. Seseorang sengaja menyiramkan cairan kimia keras itu untuk mengkorosi kabel baja.
Orang biasa mungkin akan menganggapnya sebagai bau debu tua. Tetapi hidung Banyu bisa membedakan dengan akurat antara bau serbuk besi dan bau bahan kimia. Ini adalah bukti pasti bahwa kabel itu putus bukan karena usang. Ini bukan kecelakaan, melainkan rencana pembunuhan yang menargetkan sang direktur. Aroma asam yang menusuk itu bergetar seperti bau kematian. Tepat pada saat itu, lutut kiri Banyu mulai terasa nyeri luar biasa. Seolah ada paku panas yang menusuk-nusuk sendinya. Tubuh Banyu yang jujur itu menjerit, mengirimkan peringatan darurat. Sebuah bongkahan besi raksasa di atas kepala mereka akan segera jatuh. Jika tidak segera menghindar, mereka berdua akan hancur lebur. Rasa sakit mengerikan yang dirasakan gedung itu menjalar sempurna melalui saraf Banyu. Keringat dingin mengucur deras dan kakinya gemetar hingga sulit untuk berdiri. Lutut Banyu adalah yang pertama kali mendeteksi kematian yang mendekat. Wajah Banyu seketika pucat pasi. Jangan naik. Ini bukan kerusakan biasa. Banyu mundur sambil tetap menggendong Baskoro. Seseorang sengaja menggergaji separuh kabelnya. Begitu pintu ini terbuka, kabinnya akan langsung jatuh. Baskoro tak percaya dengan pendengarannya. Mungkinkah putranya merencanakan pembunuhan yang begitu rapi? Saat itulah. Ting-tong. Suara bel kedatangan yang jernih terdengar, dan lampu indikator lantai lift menyala. Seolah menggoda mereka untuk segera masuk, pintu lift mulai terbuka perlahan. Apakah di balik pintu yang terbuka itu ada jalan keselamatan? Ataukah, seperti peringatan Banyu, neraka yang menganga sedang menunggu? Ting-tong. Suara bel yang jernih membelah kegelapan pekat. Saat pintu lift terbuka perlahan, cahaya darurat yang menyilaukan menyinari ruangan. Baskoro Wijoyo menghela napas lega dan hendak turun dari punggung Banyu. Namun, yang berdiri di depan pintu bukanlah penyelamat. 3 pria tegap berjas hitam berdiri di sana dengan ekspresi sangar. Mereka adalah tim keamanan, atau lebih tepatnya, para algojo yang dikirim oleh Aryo Wicaksono. Pria yang berdiri paling depan tersenyum sinis dan membuka mulut. Pak Direktur, ternyata Anda di sini. Kami sudah mencari kemana-mana. Suaranya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Sebaliknya, yang terpancar adalah aura membunuh yang mengerikan dari seekor pemangsa yang telah menemukan mangsanya. Secara naluriah, Baskoro mundur. Kalian? Apa Aryo yang mengirim kalian? Aku akan pergi sendiri, menyingkirlah. Aduh, Pak Direktur, kaki Anda sedang tidak sehat, bukan? Biar kami yang memapah Anda. Pria itu memberi isyarat mata, dan 2 anak buahnya dengan kasar mencengkeram kedua lengan Baskoro. Itu bukan memapah, melainkan menyeretnya seperti karung. Tujuan mereka sudah sangat jelas. Lift maut yang kabelnya nyaris putus itu. Lepaskan aku. Baskoro meronta, tetapi tenaga seorang pria tua tak ada apa-apanya. Saat itulah, Banyu berdiri tegap di depan Baskoro seperti batu karang. Lepaskan tangan kalian. Bapak ini tidak akan naik lift itu. Suara rendah Banyu bergema lebih dingin dari udara di basement itu. Pimpinan preman itu tertawa mengejek. Apa-apaan ini? Bocah kuli dekil? Minggir kalau tidak mau celaka. Tidak bisa. Naik itu sama saja mati. Kabelnya sudah mau putus. Teriak Banyu. Alis pimpinan preman itu berkerut. Rasa kaget karena rahasianya terbongkar dan jengkel karena diganggu lalat pengganggu tercampur aduk di wajahnya. Bocah ini ternyata cerdik juga. Tanpa ragu, pimpinan itu melayangkan tinjunya. Buk! Dengan suara hantaman tumpul, kepala Banyu tertoleh ke samping. Rasa anyir darah langsung menyebar di mulutnya. Namun, Banyu tidak jatuh. Sebaliknya, ia menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan dan menatap para preman itu dengan tajam. Pandangan Banyu tertuju pada sebuah benda tua yang bersandar di kotak peralatan di dinding. Sebuah palu bodem besar yang gagangnya sudah licin karena sering digunakan. Secepat kilat, Banyu melesat dan menyambar gagang palu itu. Bobot logam padat itu terasa mantap di telapak tangannya. Sudah saya peringatkan, kalau kalian maju lagi, saya tidak akan diam saja. Banyu mengayunkan palu bodemnya sambil menggeram. Dasar gila, kau mau memukul kami dengan itu? Coba saja kalau berani. Salah satu preman tertawa sinis sambil mengeluarkan tongkat teleskopik dari sakunya dan menerjang maju. WUSSS. Banyu dengan mudah menghindari ayunan tongkat itu dengan menunduk.
dan tanpa ragu, ia mengayunkan palu bodemnya. Sasarannya bukan kepala. Palu banyu mendarat telak di punggung kaki preman itu. Krak! Aakkhaha. Dengan suara tulang remuk yang mengerikan, preman itu menjerit dan berguling-guling di lantai. Melihat rekannya jatuh, mata kedua preman yang tersisa memerah karena marah. Bajingan ini cari mati. Pimpinan preman itu mendorong Baskoro ke samping dan mengeluarkan pisau lipat. Bilah peraknya berkilat mengerikan di bawah cahaya darurat. Baskoro berteriak ketakutan. Nak, lari. Dia bawa pisau. Tetapi Banyu tidak mundur. Sebaliknya, ia menggunakan palu bodemnya sebagai perisai dan menerjang ke arah para preman. Otot-otot hasil kerja keras selama 19 tahun meledak dengan kekuatan penuh. Banyu menghantam pergelangan tangan pimpinan yang memegang pisau dengan gagang palunya. Tak! Pisau itu jatuh tak berdaya ke lantai. Tanpa melewatkan kesempatan, Banyu menendang tulang kering pimpinan itu. Pria bertubuh besar itu pun jatuh tersungkur. Dalam sekejap, situasi berbalik. Perkelahian di depan lift itu berlangsung brutal dan sengit. Namun, para preman itu sangat gigih. Salah satu preman yang terjatuh, dalam upaya terakhirnya, berhasil meraih pergelangan kaki Baskoro. Jangan harap bisa pergi. Mati sama-sama. Preman itu mencoba menyeret Baskoro ke dalam lift yang terbuka. Kuku-kuku Baskoro menggores lantai saat ia menjerit putus asa. Tidak, tolong, Banyu. Mata Banyu memerah. Pertarungan ini tidak akan ada habisnya. Selama pintu neraka yang menganga itu masih terbuka, bahaya tidak akan hilang. Banyu harus membuat keputusan. Ia melepaskan diri dari para preman dan berlari ke arah panel kontrol lift. Minggir! Sebelum semuanya saya hancurkan. Banyu berteriak seperti singa sambil mengangkat palu bodemnya tinggi-tinggi ke atas kepala. Penampilannya seperti iblis yang bangkit dari neraka. Para preman yang ketakutan melepaskan Baskoro dan mundur. Seluruh otot di tubuh Banyu menegang. Dengan seluruh berat badannya, palu bodem itu melesat di udara. Kraaengenge. Suara ledakan yang memekakan telinga mengguncang seluruh basement. Tombol dan panel kontrol lift hancur berkeping-keping, serpihannya beterbangan ke segala arah. ZZZTT. Kretek. Percikan api merah menyambar-nyambar dari kabel yang putus. Ketika sistem kontrolnya hancur, pintu lift berderak dan mulai menutup dengan paksa. Dan tepat pada saat itu, krek. Helai kabel terakhir yang tersisa tak mampu menahan guncangan dan akhirnya putus. WUUSSSHHH. Kabin lift, ditarik oleh gravitasi, meluncur jatuh ke dasar basement yang gelap. 1 detik, 2 detik, 3 detik. DHUUUUMMMM. Getaran berat terasa dari bawah, seolah seluruh gedung bergetar. Lantai bergoyang seperti terjadi gempa bumi. Jika mereka berada di dalam, tak akan ada sepotong tulang pun yang bisa ditemukan. Para preman itu hanya bisa menatap pintu lift yang tertutup dengan mulut ternganga. Mereka sepertinya baru menyadari betapa mengerikannya perbuatan yang nyaris mereka lakukan. Baskoro terduduk lemas di lantai, memegangi dadanya dengan tangan gemetar. Jantungnya berdebar kencang, seolah mau meledak. Tempat di mana ia berdiri beberapa saat yang lalu kini telah lenyap tanpa jejak. Pria tua yang baru saja kembali dari ambang kematian itu perlahan mengangkat kepalanya, dan menatap pemuda yang telah menyelamatkannya. Banyu berdiri di depan panel kontrol yang hancur, terengah-engah. Dari ujung palu bodem di tangannya, darah menetes. Darah dari luka yang ia dapatkan saat berkelahi. Namun, seolah lupa akan rasa sakit, Banyu berjalan mantap ke arah Baskoro. Ia melepaskan rompi kerjanya yang kotor dan menyelimuti bahu direktur yang gemetaran itu. Anda tidak apa-apa? Pasti sangat terkejut. Mendengar suara yang kasar namun hangat itu, Baskoro tak bisa lagi menahan air matanya. Putranya sendiri mencoba membunuhnya, sementara pemuda asing ini mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Di hadapan permainan takdir yang kejam ini, pilihan apa yang akan diambil oleh Baskoro Wijoyo? Direktur yang nyaris dibunuh putranya dan pemuda miskin yang menyelamatkannya. Setelah debu tebal mereda, hanya keheningan yang mencekam yang menyelimuti basement. Jejak kaki para preman yang kabur menjadi satu-satunya bukti pertarungan sengit yang baru saja terjadi. Baskoro menatap kosong ke lubang lift yang menganga. Jaya perkasa, yang seperti separuh jiwanya, kini terasa seperti sebuah kuburan raksasa. Banyu, sambil mengatur napas,
memungut sepotong kabel yang putus dari lantai dan mendekati Baskoro yang masih gemetar. "Pak Direktur, lihat ini." Ujung kabel yang diperlihatkan Banyu meleleh seperti permen karet. Bentuknya tidak seperti putus karena ditarik paksa. Banyu mendekatkan kabel itu ke hidung Baskoro. "Coba cium baunya. Bukankah ada bau asam?" Baskoro mengerutkan kening saat mencium bau menyengat itu. Bau yang sangat ia kenal setelah puluhan tahun berkecimpung di dunia konstruksi. Bau larutan asam kuat yang digunakan untuk melelehkan besi. "Ini bukan kecelakaan. Seseorang sengaja menyiramkan larutan asam," kata Banyu tegas. "Ini adalah jebakan pembunuhan yang diperhitungkan dengan sangat cermat, agar putus dengan sendirinya seiring waktu." Mendengar itu, wajah putranya melintas di benak Baskoro. "Ayah, demi keamanan, datanglah sendiri." Pesan singkat dari putranya itu menusuk hatinya seperti belati. Meskipun tak ingin percaya, semua bukti menunjuk pada satu orang. Satu-satunya darah dagingnya, Aryo Wicaksono. Tangan Baskoro gemetar hebat. "Aryo, beraninya kau melakukan ini padaku?" Baskoro memukul lantai yang dingin sambil menangis terseduh-seduh. Ia telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk membangun perusahaan dan membesarkan anaknya. Namun balasan yang ia terima bukanlah secangkir teh hangat, melainkan jebakan maut yang mengerikan. Ratapan singa tua itu bergema pilu di basement yang kosong. Penampilannya bukan lagi seperti seorang konglomerat yang menguasai dunia, melainkan seorang ayah tak berdaya yang dibuang oleh anaknya. Banyu hanya bisa memandangnya dalam diam. Kedalaman pengkhianatan yang dialami pria tua itu terlalu dalam untuk dihibur dengan kata-kata. Sebaliknya, Banyu kembali melepaskan rompi kerjanya yang usang dan menyelimutkannya dengan lebih erat di bahu Baskoro. "Bangunlah, Pak. Anda bisa sakit jika terus di sini." Dari sentuhan kasar itu, Baskoro merasakan kehangatan yang aneh. Anak kandungnya membuangnya di lantai beton yang dingin, sementara pemuda asing ini membagikan kehangatan tubuhnya. Baskoro menatap Banyu dengan mata basah, pemuda berwajah penuh debu yang dengan tabah melindunginya. Di dalam sorot mata itu, Baskoro melihat kembali masa mudanya yang telah terlupakan. Baskoro Wijoyo 50 tahun yang lalu, yang tidak punya apa-apa selain tekad yang kuat, berdiri di sana. Dengan tangan gemetar, Baskoro menggenggam erat tangan Banyu yang kasar. Tangan itu keras dan kapalan, tetapi terasa lebih hangat dan dapat diandalkan daripada sutra termahal sekalipun. "Namamu Banyu, kan?" tanya Baskoro dengan suara serak. "Betul, Pak." "Banyu, tolong bantu aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi sekarang." Mata Baskoro menyala dengan keputusasaan. Uang, kehormatan, bahkan ikatan darah, semuanya tak ada artinya. Ia sadar secara naluriah bahwa satu-satunya orang yang bisa ia percayai dengan nyawanya saat ini hanyalah pemuda di hadapannya. "Jadilah mata dan telingaku. Bukan mesin-mesin busuk itu, tapi instingmu yang aku butuhkan." Baskoro hendak mengeluarkan dompet kartu namanya dari saku, tetapi ia berhenti. Sebaliknya, ia melepaskan jam tangan digital tua dari pergelangan tangannya. Itu adalah jam tangan yang ia kenakan sejak masih menjadi mandor proyek, sebuah jimat keberuntungan baginya. "Terimalah ini. Mungkin tidak sebanding dengan nyawaku, tapi ini adalah ketulusanku." Banyu ragu sejenak. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan kesedihan mendalam dan permohonan di mata pria tua itu. Terlebih lagi, nasihat neneknya selalu terngiang di telinganya. "Gunakan keahlianmu untuk menolong orang yang lemah." "Baik, Pak. Akan saya lindungi Anda." Banyu menerima jam tangan itu dan memakainya. Pada saat itu, sebuah ikatan baru yang lebih kuat dari darah terjalin di antara mereka. Banyu menatap jam tangan tua di pergelangan tangannya. Kacanya penuh goresan, tetapi jarum detiknya terus berdetak dengan kuat. Terasa seperti nyawa pria tua itu yang belum padam. Banyu mengepalkan tinjunya. Setelah neneknya meninggal, ia merasa sendirian di dunia. Tetapi sekarang, ia memiliki seseorang yang harus ia lindungi. Bahkan dengan nyawanya sekalipun, hatinya terasa berat. Ia berjanji pada dirinya, sendiri tidak akan pernah lari sampai jam tangan tua ini berhenti berdetak. Seorang ayah yang terbuang dan seorang pemuda yatim piatu telah sepakat untuk menjadi pelindung satu sama lain. Dengan bantuan Banyu, Baskoro dengan susah payah bangkit berdiri. Ia tidak lagi sendirian, di sisinya, berdiri perisai manusia yang lebih kuat dan andal daripada robot tercanggih manapun, Banyu Angkasa.
Keduanya saling menopang dan berjalan keluar dari basement yang gelap. Gejolak apa yang akan ditimbulkan oleh pasangan aneh ini di dalam Jaya Perkasa konstruksi yang penuh keserakahan? Keesokan paginya, ruang rapat utama kantor pusat Jaya Perkasa dipenuhi suasana perayaan yang aneh. Aryo Wicaksono telah menyiapkan skenario sempurna untuk menutupi hilangnya sang ayah sebagai sebuah kecelakaan, dan kini ia memimpin rapat. Tak ada sedikit pun kesedihan di wajahnya, yang ada hanyalah keserakahan yang tak bisa disembunyikan. Ayahanda tiba-tiba mengalami penurunan kesehatan dan tidak dapat dihubungi. Oleh karena itu, acara peresmian mal baru akan saya yang pimpin. Saat para direksi lain hendak bertepuk tangan, pintu ruang rapat yang berat terbuka dengan suara BRAK. Suara keras seperti guntur itu membuat semua mata tertuju ke arah pintu. Siapa yang berani-beraninya menyiapkan pemakamanku? Aku masih hidup dengan mata terbuka lebar seperti ini. Yang masuk adalah Baskoro Wijoyo, yang dikira sudah tiada. Meskipun pakaiannya penuh noda dan wajahnya pucat, sorot matanya masih memancarkan wibawa seekor singa tua. Melihat ayahnya kembali hidup-hidup, wajah Aryo Wicaksono pucat seperti mayat. Dan di sisi ayahnya, berdiri Banyu Angkasa dengan seragam kerja lusuh, seperti bayangan. Di antara para direksi berjas mahal, Banyu adalah satu-satunya orang asing yang berbau debu proyek. Namun, alih-alih merasa minder, ia justru memandang mereka dengan tatapan meremehkan. Aryo tergagap karena kaget. Ayah masih hidup? Saya hanya khawatir. Kemudian, ia melihat Banyu dan berteriak dengan wajah masam. Dan kenapa ayah membawa gembel bau ini ke ruang rapat yang suci? Satpam. Cepat seret dia keluar. Saat Satpam hendak maju, Baskoro menghantam lantai dengan tongkatnya. Jangan sentuh dia. Dia penyelamat nyawaku. Tanpa anak ini, aku mungkin sudah mati kedinginan di lantai basement. Bentakan keras Baskoro membuat para Satpam mundur. Baskoro duduk di kursi utama dan menatap putranya dengan dingin. Sistem kecerdasan buatanmu yang kau bangga-banggakan itu, coba presentasikan. Apa benar-benar aman? Aryo, dengan keringat dingin bercucuran, buru-buru menampilkan slide presentasi. Ia hanya ingin menenangkan ayahnya dan keluar dari situasi ini. Tentu saja, ayah, seperti yang Anda lihat, hasil diagnosis presisi menunjukkan tingkat keamanan 99,9%, konstruksi yang sempurna. Grafik yang indah dan angka-angka rumit memenuhi layar raksasa. Para direksi bergelar doktor mengangguk-angguk setuju. Luar biasa, Pak Aryo. Gedung yang dijamin oleh AI pasti akan menjadi ikon dunia. Tetapi saat itu, Banyu yang sedari tadi diam, tertawa sinis. Data bisa berbohong, tapi gedung tidak pernah berbohong. Suara Banyu pelan, tetapi cukup untuk membekukan seluruh ruangan. Banyu berjalan ke depan dan menghalangi layar presentasi. Dari sepatu botnya yang usang, butiran pasir jatuh ke karpet mahal. Apa katamu barusan? Berani-beraninya kau bicara di sini. Aryo menunjuk-nunjuk, tetapi Banyu tak bergeming. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah bandul besi berkarat yang terikat pada seutas tali, sebuah unting-unting. Alat kuno dari zaman dulu yang sudah tidak ada lagi yang memakainya di proyek modern. Tawa kecil terdengar dari para direksi. Dia mau melakukan apa dengan itu? Mau jadi dukun? Mau mendiagnosis gedung canggih dengan rongsokan itu? Dasar kuli. Banyu tidak peduli. Ia menggantungkan unting-unting itu di atas maket mal. Ia menatap lekat gerakan bandul besi yang bergetar sangat halus. Tali yang tegang itu perlahan-lahan miring ke satu sisi. Lihat. Tidak tegak lurus. Ini bukti pilarnya miring. Kata-kata Banyu membuat suasana rapat menjadi sunyi senyap. Semua orang menahan napas, menatap unting-unting yang berayun di tangan Banyu. Dan ini yang paling fatal. Banyu meletakkan sepotong bongkahan beton yang ia ambil dari lokasi proyek di atas meja. Dari luar, itu tampak seperti batu abu-abu yang keras. Tetapi saat Banyu menghantamnya dengan kepalan tangannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bongkahan beton itu hancur menjadi serpihan seperti biskuit. Debu putih mengepul di dalam ruangan, komposisi campurannya berantakan. Ini bukti pasirnya jauh lebih banyak daripada semen. Para direksi ternganga tak percaya. Tulang dari gedung bernilai triliunan rupiah hancur hanya dengan satu pukulan tangan.
Banyu mengambil segenggam bubuk beton dan menunjukkannya di depan wajah Aryo. Besi betonnya juga dikurangi separuh. Ini bukan gedung, ini sampah yang dibungkus cantik. Mata Banyu berkilat tajam. Inilah yang di berita disebut mal tanpa tulang. Kalau dibuka 3 hari lagi, semua orang di dalamnya akan mati. Wajah Aryo memerah padam. Cacat fatal yang tidak terdeteksi oleh robot miliaran rupiah ditemukan oleh seorang kuli berusia 19 tahun hanya dengan sebuah unting-unting. Sebuah pukulan telak dari dunia analog telah menghancurkan ilusi teknologi canggih. Akankah Aryo Wicaksono masih bisa berbohong di hadapan bukti yang begitu jelas dan mematikan ini? Malam itu, Banyu memulai kehidupan menumpang yang aneh di kediaman Baskoro Wijoyo. Rumah mewah sang direktur yang terbuat dari marmer itu megah seperti istana. Namun di mata Banyu, itu hanyalah sebuah lokasi proyek yang dingin dan tanpa kehangatan. Tidak ada aroma kehidupan, yang ada hanyalah hawa dingin yang misterius. Bahkan sebelum membongkar barang bawaannya, Banyu mulai memeriksa setiap sudut rumah. Seperti melakukan diagnosis keamanan gedung, ia mengetuk-ngetuk dinding dan langit-langit dengan teliti. "Pak, tolong diam sebentar." Banyu menunjuk speaker pintar terbaru di tengah ruang tamu. "Kenapa?" "Itu speaker hadiah dari Aryo." Tanpa menjawab, Banyu mengambil obeng dari kotak peralatannya dan mulai membongkar speaker itu. Saat penutupnya terbuka, di antara kabel-kabel rumit, terlihat sebuah chip seukuran biji kacang. Dengan lampu merah yang berkedip, sudah jelas itu adalah alat penyadap. Sudah kuduga, rumah ini penuh dengan rayap. Banyu tidak hanya menemukan alat penyadap di speaker, tetapi juga di balik bingkai foto dan di bawah pot bunga. Semuanya dipasang oleh Aryo untuk memata-matai setiap gerak-gerik ayahnya. Baskoro menatap tumpukan alat penyadap yang ditemukan Banyu dengan tangan gemetar. Ia bergidik ngeri menyadari bahwa rumahnya yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, ternyata tak lebih dari penjara putranya. Dia bahkan menguping di kamarku sendiri. "Binatang." Baskoro menghela napas panjang dan terduduk lemas di sofa. Ketegangannya mereda, dan penyakit pinggangnya yang kronis kambuh lagi. "Aduh, pinggangku." Baskoro memegangi pinggangnya sambil berkeringat dingin. Rasa sakit akibat saraf terjepit yang datang setiap malam adalah neraka yang tak terbayangkan. Suntikan jutaan rupiah hanya meredakan sesaat. Banyu mengamati cara berjalan Baskoro dengan saksama. Sang direktur berjalan dengan sedikit menyeret kaki kanannya dan tubuhnya condong ke kiri. Mata Banyu menajam. Seperti melihat kemiringan gedung, ia langsung tahu bahwa keseimbangan tubuh Baskoro telah rusak. "Pak, coba lepas sandalnya sebentar." Banyu mengambil sandal kulit mahal yang dikenakan Baskoro dan memeriksa bagian solnya yang aus. "Dugaan saya benar. Ini bukan masalah tulang belakang." "Apa maksudmu?" "Semua dokter bilang ini karena tulang belakangku. Kalau diibaratkan gedung, ini bukan karena balok utamanya yang lapuk, tapi karena batu fondasinya yang amblas." Banyu menjelaskan dengan sederhana, "Karena tinggi panggul tidak sejajar, tubuh Bapak terpaksa mencari keseimbangan, dan itu membuat tulang belakang jadi melengkung." Banyu mengambil amplas, selembar karet, dan pisau cutter dari gudang. Ia mulai mengikis sol sandal Baskoro. Srek, srek. Suara gesekan itu terdengar ritmis di ruang tamu yang sunyi. Gerakan tangan Banyu cepat namun teliti. Seperti seorang pengrajin, ia meninggikan sol kanan sekitar 5 mm. Prinsipnya sama seperti mengganjal fondasi yang amblas untuk meluruskan gedung. Sekitar 30 menit kemudian, Banyu menyerahkan sandal yang telah diperbaikinya. "Coba pakai ini, Pak. Pasti akan jauh lebih nyaman." Baskoro memakainya dengan ragu, tetapi saat ia berdiri dan melangkah, matanya terbelalak. Pinggangku. Pinggangku tidak sakit." Langkahnya terasa ringan dan nyaman, seolah berjalan di atas awan. Saraf yang terjepit terasa lega, dan rasa sakit yang menyiksa itu hilang seperti sihir. "Ini keajaiban apa? Penyakit yang tidak bisa disembuhkan dokter, kau sembuhkan." Baskoro berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan gembira seperti anak kecil. Banyu menggaruk hidungnya yang tidak gatal. "Tubuh manusia sama seperti rumah, Pak. Fondasinya harus kuat agar tiangnya bisa berdiri tegak." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Baskoro bisa tidur nyenyak. Banyu berjaga di depan pintu kamar sang direktur semalaman. Namun, sekitar jam 2 pagi, tamu tak diundang datang.
Kepala sekretaris yang dikirim oleh Aryo Wicaksono diam-diam menemui Banyu. Ia melempar sebuah koper hitam di depan Banyu. Di dalam ini, ada uang 1 miliar rupiah. Tunai, sekretaris itu duduk dengan angkuh. Direktur Baskoro itu sudah habis masanya. Kau harus pintar memilih pihak, anak muda. Saat koper dibuka, tumpukan uang 100 ribuan memenuhi isinya. Uang sebanyak itu tak akan bisa ia dapatkan seumur hidupnya dengan mengangkut batu bata. Sekretaris itu tersenyum licik, yakin Banyu akan mengambil uang itu. Namun, reaksi Banyu di luar dugaan. Tanpa melirik koper itu, ia langsung menutupnya. Bawa pergi, baunya tidak enak. Wajah sekretaris itu mengeras. Apa? Kau pikir uang ini kurang? Ini uang yang tidak akan pernah kau lihat seumur hidupmu. Uang bisa membangun gedung, tapi tidak bisa membeli keselamatan. Banyu menatap tajam sekretaris itu, dan saya tidak mau memegang tali yang sudah lapuk. Siapa tahu kapan akan putus. Banyu mengangkat koper itu, meletakkannya di pangkuan sang sekretaris, dan mengusirnya keluar. Klek. Suara gerbang yang tertutup terdengar tegas di keheningan fajar. Tekad seorang pemuda yang memilih kehormatan di atas uang bersinar seperti bintang di dalam kegelapan. Saat akhir pekan tiba, Baskoro ingin keluar dari rumah mewahnya yang terasa menyesakan. Banyu, alih-alih menggunakan sedan hitam, menyalakan mesin sebuah truk tua. Suara mesin yang berderak justru membuat hati mereka tenang. Mereka tiba di sebuah warung makan sederhana di dekat lokasi konstruksi di pinggiran kota. Hanya ada tulisan warteg dengan cat yang sudah pudar. Tempat yang sangat sederhana, sering dikunjungi oleh para kuli bangunan. Baskoro masuk tanpa ragu. Aroma nasi dan keringat bercampur di udara. Ia duduk di pojok dan memesan 2 piring nasi rames. Tak lama kemudian, nasi dengan lauk pauk sederhana disajikan di piring kaleng yang sedikit penyok. Banyu mulai makan sambil melirik Baskoro, khawatir orang yang terbiasa makan makanan mewah ini tidak akan bisa menikmati hidangan sederhana ini. Tapi kekhawatirannya sia-sia, Baskoro menyingsingkan lengan bajunya dan mulai makan dengan lahap, lebih lahap dari siapapun. Cara makannya yang penuh semangat persis seperti seorang kuli bangunan. Saat rasa pedas sambal memenuhi mulutnya, mata Baskoro memerah, bukan karena pedas. Sesuatu yang panas membuncah dari dalam dadanya. Enak, benar-benar enak, kata Baskoro dengan suara tercekat. Ini rasa yang sama dengan yang kumakan setiap hari 50 tahun lalu saat aku masih jadi kuli. Rasa dari masa muda yang telah ia lupakan saat sibuk mengejar kesuksesan. Nasi rames sederhana ini terasa jauh lebih menyentuh daripada hidangan mahal di Hotel Bintang 5. Baskoro menyeka air matanya dan meletakkan sendoknya. Ia mengeluarkan sesuatu yang dibungkus koran dari sakunya. Yang keluar bukanlah perhiasan atau emas batangan, melainkan sebuah cetok adukan semen yang sudah sangat tua, berkarat, dan menghitam karena sering digunakan. Inilah harta karun pertamaku. Alat yang kugunakan saat pertama kali membangun Jaya Perkasa. Baskoro mengelus cetok itu dengan penuh kenangan. Dengan alat inilah ia membangun kerajaannya. Namun, Aryo, putranya, pernah mencoba membuangnya karena dianggap kotor. Banyu, coba pegang ini. Baskoro menyerahkan cetok itu pada Banyu. Banyu menerimanya dengan hormat. Saat ia menggenggamnya, mata Baskoro terbelalak. Cara Banyu memegang cetok itu sama persis dengan dirinya di masa muda. Jari telunjuknya lurus di atas gagang, sebuah posisi yang hanya diketahui oleh para ahli bangunan veteran. Luar biasa. Baskoro memegang tangan Banyu. Meskipun tak ada setetes darah pun yang sama, ia merasa anak inilah penerus sejati keahlian dan semangatnya. Anakku sendiri tidak bisa memegangnya seperti ini. Kau seperti anakku sendiri. Kata-kata tulus itu keluar dari mulut Baskoro. Hati Banyu pun berdebar. Kata anak yang belum pernah ia dengar seumur hidupnya. Banyu menunduk malu. Tapi senyum tipis tersungging di bibirnya. Ayah, maksud saya Pak Direktur, mari minum teh. Banyu menuangkan teh hangat ke gelas Baskoro yang kosong. Setelah makan, mereka pergi ke sebuah studio foto tua di dekat sana. Mereka ingin mengabadikan hari yang membahagiakan itu. Seorang fotografer tua menyuruh mereka duduk berdampingan. Ayo, lebih dekat lagi, ayah dan anak kok canggung sekali. Mendengar itu, Baskoro dan Banyu saling pandang dan tersenyum.
Baskoro memberanikan diri merangkul bahu Banyu. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Blitzets. Kilatan cahaya putih meledak. Momen singkat itu terpatri selamanya dalam sebuah foto hitam putih. Seorang pemuda berseragam kerja dan seorang pria tua berjas usang. Senyum dua orang yang tampak tak serasi namun anehnya sangat mirip. Keluar dari studio foto, Baskoro meletakkan foto yang baru dicetak itu di bagian depan dompetnya. Banyu, ingat ini. Membangun gedung itu yang penting bukan tingginya, kata Baskoro dengan mata berbinar. Tapi isinya harus kokoh agar tidak runtuh diterpa badai. Itu bukan sekadar teori arsitektur. Itu adalah keluhan pedih terhadap putranya yang telah menjual jiwa demi uang dan kecepatan. Banyu menatap tangan keriput Baskoro dalam diam. Ia sadar. Kini gilirannya untuk melanjutkan keyakinan yang telah dijaga oleh tangan yang jujur itu. 18 Januari 2026, hari yang menentukan akhirnya tiba. Acara peresmian Menara Perkasa berlangsung meriah. Balon warna-warni beterbangan, dan kerumunan orang memadati pintu masuk utama. Namun, di balik kemegahan itu, sebuah konspirasi mengerikan tersembunyi. Di lantai teratas, lantai 19, di ruang VIP, Baskoro Wijoyo disekap. Aryo Wicaksono mengikat ayahnya di kursi roda dan menunjuk keluar jendela sambil tersenyum sinis. Lihat, ayah. Kerajaan yang saya bangun. Sekarang, pemilik Jaya Perkasa adalah saya. Baskoro gemetar karena marah. Tetapi karena pengaruh obat bius. Ia tak bisa menggerakkan satu jari pun. Sementara itu, di kamar kontrakannya, Banyu berguling-guling di lantai sambil berkeringat dingin. Lutut kirinya terasa panas membara. Rasa sakit yang luar biasa, seolah ada yang menghantam tulangnya dengan palu godam. Aarrgghh. Banyu menjerit sambil menggigit bibirnya. Ini bukan sakit biasa. Ini adalah sinyal SOS dari Menara Perkasa yang meminta tolong. Pilar-pilar yang tak kuat menahan beban gedung mulai bengkok. Runtuh. Gedungnya akan runtuh sekarang. Banyu memaksa dirinya bangkit. Jika ia tidak segera ke sana, tidak hanya Baskoro, tetapi ratusan orang akan terkubur hidup-hidup. Banyu menyalakan motor bebeknya yang butut. Suara mesin yang kasar menggelegar di gang sempit. Ia mengencangkan tali helmnya dan memutar gas sepenuhnya. Motor itu melesat seperti peluru. Di jalan raya, 2 truk besar menghadangnya. Truk-truk yang sengaja diparkir oleh Aryo untuk menghentikan Banyu. Berhenti. Kau tidak bisa lewat. Teriak supir truk, tetapi Banyu tidak mengerem. Ia justru membanting setang ke arah tumpukan tanah di proyek konstruksi di pinggir jalan. Gila! Dia mau melompat. Teriak para supir truk. Motor Banyu menggunakan tumpukan tanah itu sebagai papan loncat, dan melayang di udara, melewati kedua truk itu seperti elang yang marah. Semakin dekat dengan Mal, rasa sakit di lutut Banyu semakin tak tertahankan. Kini, ia bisa mendengar suara tulangnya yang seolah remuk. Setibanya di lokasi, pemandangan yang tak bisa dipercaya terhampar di depan matanya. Kaca-kaca di dinding luar gedung yang tampak kokoh mulai retak seperti jaring laba-laba. Kretek, kretek, suara kaca yang pecah tertelan oleh hingar-bingar musik perayaan. Tak ada yang menyadari pertanda buruk itu. Banyu melompat dari motornya dan berlari ke dalam lobi. Menjauh! Gedung ini akan runtuh. Semuanya keluar. Banyu berteriak sekuat tenaga, tetapi orang-orang hanya memandangnya seperti orang gila. Petugas keamanan berlari ke arahnya. Hei, Anda, jangan membuat keributan di sini. Tetapi saat itu, KRAAAKKK. Sebuah lampu gantung raksasa jatuh dari langit-langit dan hancur berkeping-keping di lantai. Lobi seketika berubah menjadi medan perang. Gempa. Lari. Ini bukan gempa. Ini adalah pilar-pilar tanpa besi yang mulai ambruk karena tak kuat menahan beban, kutukan Mal tanpa tulang menjadi kenyataan. Seluruh gedung mulai bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Banyu menghindari serpihan yang berjatuhan dan melesat ke arah tangga darurat. Lift sudah mati. Tujuannya hanya satu, Baskoro Wijoyo yang terperangkap di lantai 19. Saat menaiki tangga, napas Banyu semakin berat. Setiap lantai yang ia naiki, kemiringan gedung semakin terasa. Dinding-dinding retak, menciptakan celah selebar jari. Di ruang VIP lantai 19, Aryo Wicaksono mulai panik. Suara apa ini?
Jangan-jangan benar-benar runtuh? Layar sistem canggih kebanggaannya kini hanya menampilkan lampu peringatan merah. Bahaya runtuh. Segera evakuasi. Aryo berlari tunggang-langgang ke pintu keluar, tetapi pintu otomatis yang kokoh itu tak bergeming. Buka! Buka! Sialan! Aku ini direktur utama. Aryo menendang-nendang pintu, tetapi sia-sia. Rangka pintu telah bengkok karena pergeseran struktur gedung. Ia terperangkap di dalam penjaranya sendiri. Baskoro, di atas kursi rodanya yang bergoyang, dengan tenang memejamkan mata. Banyu, jangan datang. Kau harus selamat. Tetapi dengan suara berak, pintu ruang VIP hancur. Dari balik kepulan debu, muncullah Banyu dengan palu bodem di tangannya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi matanya menyala-nyala. Pak Direktur, saya datang. Bersamaan dengan teriakan Banyu, balok utama di langit-langit patah dengan suara krek. Bongkahan beton raksasa siap menimpa kepala Aryo Wicaksono. Gedung menjerit mengerikan saat lantai 19 bergoyang seperti roller coaster. Meja-meja mewah terguling, gelas-gelas sampahnya pecah berkeping-keping. Para tamu VIP yang berkumpul terjatuh dan bergulingan di lantai. Ruangan itu seketika menjadi neraka. Kekayaan dan kehormatan yang mereka banggakan tak berdaya di hadapan beton yang runtuh. Namun, teror yang sesungguhnya datang setelahnya. Dengan suara ZZING, lampu darurat merah menyala di semua pintu keluar. Situasi darurat. Keamanan tingkat tertinggi. Ironisnya, sistem keamanan yang dirancang untuk mencegah penyusup dari luar, kini menjadi penjara baja bagi mereka yang ada di dalam. Aryo seperti orang gila memukul-mukul panel kontrol pintu. Buka. Aku perintahkan buka. Tetapi Ai tidak lagi mengenali suara tuannya, sensornya rusak, dan sistem hanya menjalankan protokol penguncian total. Wajah Aryo berubah mengerikan karena ketakutan dan amarah. Ini semua gara-gara orang tua itu. Karena dia kembali hidup-hidup, Malku jadi runtuh. Umpatnya, menyalahkan ayahnya atas dosa yang ia perbuat sendiri. Baskoro hanya menatap putranya dengan nanar. Aryo, bukan gedung ini yang runtuh. Tapi keserakahanmulah yang runtuh. Diam. Aku tidak akan mati. Teriak Aryo sambil mengguncang-guncang kerah baju ayahnya. Saat itulah, langit-langit retak semakin parah. Keputusasaan menyelimuti semua orang. Aryo pun terduduk lemas. Penjara mewah yang ia ciptakan akan menjadi kuburannya sendiri. Tepat saat itu. Deha Uwak, Deha Uwaka. Suara hantaman berat terdengar dari balik pintu baja. Bukan suara gedung runtuh, melainkan pukulan yang ritmis dan kuat. Brak. Pintu baja itu akhirnya penyok dan terlempar ke dalam. Dari balik kepulan debu, muncullah siluet Banyu. Dengan pakaian kerja berlumuran darah dan palu bodem di tangan. Ia menatap Aryo. Pak Direktur. Waktunya check out. Suara rendah Banyu terdengar jelas di tengah gemuruh reruntuhan. Tanpa pikir panjang, Banyu melesat. Ia menerjang di antara bongkahan beton yang jatuh dan Aryo. Mendorong Aryo dengan bahunya. DHUUM. Tempat Aryo berdiri beberapa detik yang lalu hancur lebur, meninggalkan lubang menganga di lantai. Aku mati, teriak Aryo. Banyu bangkit dari balik debu. Jangan salah paham. Aku datang bukan untuk menyelamatkanmu. Mata Banyu berkilat buas. Sampah pun harus didaur ulang. Jadi untuk sementara aku singkirkan dulu. Banyu melempar Aryo ke sudut dan berlari ke arah kursi roda. Banyu, kau benar-benar datang? Iya, Pak. Maaf saya terlambat. Banyu menghantam rantai yang mengikat kursi roda dengan palu bodemnya. Rantai itu putus, dan Baskoro jatuh ke pelukan Banyu. Namun, tak ada waktu untuk reuni haru. Langit-langit kembali runtuh, memutus jalan keluar mereka. Lantai ruang VIP terbelah dua, menyisakan jurang di antara mereka dan pintu keluar. Di tengah keputusasaan, mata Banyu menangkap sebatang besi beton tebal yang menjuntai dari langit-langit. Tanpa ragu, ia melompat dan bergelantungan di besi itu, menghubungkan dua sisi lantai yang terpisah, menjadikan tubuhnya sebagai jembatan. Injak punggung saya dan menyeberanglah. Cepat! Teriak Banyu. Orang-orang ragu, tetapi saat langit-langit kembali bergetar, mereka tak punya pilihan. Satu persatu, mereka mulai menginjak punggung Banyu. Erangan tertahan keluar dari mulut Banyu.
Setiap orang yang lewat, rasa sakit yang luar biasa terasa di bahunya. Telapak tangannya robek dan berdarah, tetapi ia bertahan. Ia bukan sekadar jembatan. Ia adalah perancah manusia yang menyelamatkan nyawa. Para tamu VIP berhasil menyeberang tanpa mengucapkan terima kasih. Kini hanya tersisa Baskoro dan Aryo. Aryo, dengan egoisnya, mendorong ayahnya dan merangkak lebih dulu. "Minggir, aku duluan." Ia bahkan menginjak bahu Banyu yang terluka, agar tidak terpeleset. "ARGH," jerit Banyu. Tetapi ia tidak melepaskan pegangannya. Masih ada Baskoro yang harus diselamatkan. "Pak, cepat kemari." Baskoro menggeleng dengan air mata berlinang. "Tidak, Banyu. Kau bisa mati. Lepaskan saja dan pergi. Cepat. Lengan saya tidak akan patah. Saya Banyu, seorang kuli bangunan." Mendengar teriakan itu, Baskoro akhirnya merangkak. Tubuh tuanya ringan, tetapi tenaga Banyu sudah di ambang batas. Saat Baskoro berhasil mencapai seberang, krek, besi beton yang dipegang Banyu patah dari akarnya. Tubuh Banyu jatuh ke dalam jurang. "Banyu!" teriak Baskoro. Refleks, Banyu berhasil meraih ujung kerangka baja dengan satu tangan. Di bawahnya, kegelapan menganga. Kekuatan tangannya mulai habis. Saat itulah, sebuah tangan menggenggam pergelangan tangannya. Baskoro. Pria tua itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik Banyu. "Tidak akan kulepaskan." Tetapi tenaga orang tua tidak cukup. Aryo hanya bisa mundur ketakutan. "Pak, lepaskan. Nanti kita jatuh bersama." "Diam." Tidak ada ayah yang melepaskan anaknya. Mendengar kata itu, semangat hidup Banyu berkobar. "Aku harus hidup." Dengan sisa tenaganya, ia meraih kerangka baja dengan tangan satunya lagi dan melakukan pull-up. Itu adalah keajaiban yang lahir dari insting bertahan hidup. Dengan satu ayunan, ia berhasil mendarat di lantai yang aman. Baskoro memeluknya dan menangis. Namun, saat itu, seluruh gedung miring seperti kapal yang akan tenggelam. Mereka masih terjebak di puncak menara yang runtuh. Dua Arer. Dengan suara gemuruh yang mengguncang dunia, menara perkasa runtuh. Gedung 19 lantai yang megah itu dalam sekejap berubah menjadi kuburan beton raksasa. Namun, di tengah reruntuhan, keajaiban terjadi. Banyu dan Baskoro selamat di dalam sebuah ruang perlindungan di basement 3, di dalam inti beton gedung. Banyu melindungi Baskoro dengan seluruh tubuhnya dari serpihan yang berjatuhan. Akhirnya, cahaya dari tim penyelamat menembus kegelapan. Ada korban selamat di sini. 2 orang. Banyu, dengan dipapah, keluar bersama Baskoro yang penuh debu. Di belakang mereka, 1 korban selamat lagi diseret keluar. Aryo Wicaksono. Kakinya patah, dan ia digotong seperti karung. Saat kilatan kamera menyala, ia berteriak, "Jangan foto. Aku ini Direktur Utama Jaya Perkasa." Tak lama kemudian, polisi datang dan memborgol tangannya. Klek, suara itu menandai runtuhnya sebuah kerajaan keserakahan. "Anda ditahan atas tuduhan konstruksi ilegal dan percobaan pembunuhan." Kerajaan yang ia bangun di puncak, kini membuatnya jatuh ke tempat terendah. Setelah insiden itu, Baskoro Wijoyo mengambil keputusan besar. Dalam konferensi pers, ia mengumumkan akan menyumbangkan seluruh hartanya kepada para korban. "Semua ini adalah kelalaian saya. Saya mohon maaf." Baskoro bersujud, dan papan nama Jaya Perkasa Konstruksi ia turunkan sendiri. 1 tahun berlalu. Di sebuah desa yang tenang di pinggiran kota, berdiri sebuah proyek konstruksi kecil dengan papan nama sederhana, Gria Karya Sejati. Pemiliknya adalah Banyu Angkasa. Ia bukan lagi seorang kuli dekil, melainkan seorang mandor muda yang memimpin proyek. Di sudut lain, Baskoro, yang kini dipanggil Mandor Baskoro, tersenyum puas. Ia tidak lagi memakai jas, melainkan kaos singlet sambil membagikan kopi untuk para pekerja. Ia tampak jauh lebih sehat dan bahagia. Banyu menyentuh pilar rumah yang sedang dibangun. Anehnya, lututnya tidak pernah sakit lagi. Karena rumah itu dibangun dengan material terbaik dan kejujuran, gedungnya tidak menderita. Kemampuan Banyu bukan lagi kutukan, melainkan kompas untuk membangun rumah yang jujur. "Banyu, ayo ngopi dulu," teriak Mandor Baskoro. Banyu tersenyum lebar dan berlari ke arahnya.
Mereka duduk berhadapan di sebuah bangku kayu, menikmati kopi hangat. Mandor Baskoro menyobek sepotong pisang goreng dan meletakkannya di piring banyu. Sentuhan kasar itu penuh dengan cinta yang lebih dalam dari orang tua kandung. Mereka kini telah menjadi keluarga yang lebih erat dari ikatan darah. Rumah kecil yang mereka bangun akan menjadi rumah terkuat di dunia. Karena dibangun dengan material yang lebih kokoh dari baja dan beton, kepercayaan. Sebuah rumah kebahagiaan yang tak akan pernah runtuh oleh badai apapun. Banyu menatap bulan di langit malam dan berpikir. Rumah sejati bukanlah tentang penampilan luar yang megah, tetapi tempat di mana hati para penghuninya merasa damai. Tawa Baskoro dan Banyu bergema di keheningan malam. Kisah arsitektur sejati yang dibangun bukan dengan uang dan keserakahan, melainkan dengan kehangatan manusia, baru saja dimulai. Di rumah seperti apakah Anda tinggal sekarang? Apakah Anda merindukan kehangatan yang tulus daripada kemewahan semu? Semoga Anda juga bisa membangun pilar cinta yang kokoh di dalam hati Anda, yang tak akan goyah oleh badai kehidupan.